banget bisa ketemu lagi dengan kalian. Saya Feni Tania dari komunitas Serat Pena. Kami adalah komunitas yang berfungsi sebagai media untuk menyebarkan informasi mengenai budaya dan juga seni. Nah, kali ini kita punya obrolan seru buat kalian. Jadi, kita punya topik yang terkait dengan bulan Maret 2020. Bagaimana Bandung berperan dalam sejarah perfilman Indonesia. Nah, penasaran kan? Kali ini kita punya narasumber yang bisa memberikan banyak sekali informasi, bisa membagikan banyak ilmu buat kita semua tentunya. Siapakah dia? Langsung saja kita berikan tepuk tangan dan juga sambutan untuk rekan di sebelah saya, yaitu seorang bapak. Oh, boleh mana? Bapak boleh, opung boleh, paman boleh. Yang mana aja ya. Jadi yang mana aja. Betul. Di teman di sebelah saya adalah Bang Tobing. Begitu beliau akrab disapanya, dan Bang Tobing ini adalah seorang senior sesepuh di dunia komunitas pengapresiasi film dan juga musik dan juga buku di Kota Bandung. Di mana, Bang? Boleh kenalin dulu, Abang. Ini namanya Bang Tobing kan? Iya. Terima kasih teman-teman, dan saya terima kasih khusus untuk komunitas Serat Pena yang sudah mengundang saya untuk berbicara tentang film. Sebetulnya ada sangat banyak komunitas film di Bandung, apakah itu pengapresiasi, apakah itu eksebisi ataupun pembuat film. Tapi ya saya merasa tersanjung dan merasa dihormati kalau Anda dari Serat Pena mengundang saya untuk berbicara tentang film. Karena memang maaf, berkaitan dengan Hari Perfilman Nasional yang jatuh tanggal 30 Maret tahun 2020 ini. Mungkin seperti itu. Nah, saya dari komunitas Layar Kita karena komunitas saya yang saya pimpin dan kebetulan saya dirikan bergerak di bidang apresiasi film, musik, dan buku. Jadi, selain kita berbicara tentang musik, itu berkaitan dengan buku, berkaitan dengan film, dan berkaitan dengan tiga-tiganya. Oke, jadi kebetulan banget ini adalah bulan Maret, di mana biasanya secara nasional seluruh Indonesia kita memperingati Hari Film Nasional tanggal 30 Maret. Bang, boleh nggak misalnya ceritain kaitannya, karena kita ini ada di Bandung nih ya sekarang. Gimana sih sebetulnya posisi atau peran Bandung dalam sejarah perfilman Indonesia ini? Jadi sebenarnya kenapa ditetapkan tanggal 30 Maret itu Hari Perfilman Nasional? Karena ditetapkan oleh pemerintah sebagai syuting pertama hari filmnya Usmar Ismail yang berjudul Darah dan Doa. Itu sebenarnya penetapannya seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan Kota Bandung, kita harusnya bangga, terutama masyarakat Bandung. Jadi ingat, film pertama yang diproduksi di Indonesia, walaupun saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda, itu diproduksi tahun 26, itu judulnya Lutung Kasarung. Itu di Bandung loh. Secara kalau lutung itu kan menurut hemat saya itu binatang khas Jawa Barat, bukan misalnya tempat lain, daerah lain. Itu binatang khas Jawa Barat, secara fabel pun demikian. Jadi kita harus bangga. Itu ke satu. Terus kedua, ini mungkin jarang diketahui orang. Jadi tokoh perfilman internasional Charlie Chaplin, yang nggak tahu Charlie Chaplin, jadi tolong nanti di Google lagi Charlie Chaplin itu siapa, dia apa. Nah, dia tuh pernah datang ke Bandung, nginep di Hotel Oman. Itu ada bukti sejarahnya dan ada bukti foto-fotonya. Dan pernah ke Garut, ke Cibatu, kayak gitu. Charlie Chaplin ke Bandung, Garut, dan Cibatu ngapain tuh, Bang? Ya dia memang saat itu dalam rangka, bukan dalam rangka, salah satu tujuan wisata dia. Ya orang-orang bule kan suka gitu kan, kalau sekarang misalnya para musikus rock berlibur ke Bali, atau ke Vanuatu, atau kemana-mana. Jadi dulu tuh Charlie Chaplin udah ke Bandung. Itu sesuatu yang luar biasa bagi kita, karena saat itu Bandung tuh Indonesia gitu, belum siapa-siapa lah waktu zaman kemerdekaan. Charlie Chaplin udah datang gitu. Itu kebanggaan bagi kita, itu ke satu. Terus kedua, film Indonesia pertama yang direstorasi di Italia, yaitu oleh Martin Scorsese dan kawan-kawan, itu judulnya Lewat Jam Malam. Itu syutingnya di Bandung juga, settingnya pun di Bandung. Kalau kita bagian yang pernah nonton, itu syutingnya di sekitar Viaduk sana dan sekitar Jalan Purnawarman dan mulut Jalan Riau. Nah, daerah-daerah situ itu di Bandung gitu. Jadi suatu kebanggaan tersendiri. Bahkan kalau kita ngomong momen-momen tertentu, momen-momen khas dari potongan film-film zaman sekarang, itu sebenarnya replika lah. Itu sebenarnya kopas dari film-film yang dulu, bahwa syuting di Bandung itu udah sangat banyak. Sangat banyak.
Saya pun tidak tahu apakah mungkin karena kedekatan kota Bandung dengan ibu kota Republik atau memang apa, saya kurang begitu hafal tentang itu. Tapi kalau kita bahkan melenceng sedikit tentang musik pun, para musikus dulu tahun 60-an 70-an itu kalau tidak dari Bandung, Surabaya atau Malang. Seperti Mantap. Jadi jejak Bandung itu sudah ada sejak era-era ketika film baru mulai, orang-orang baru mulai membuat film ya? Iya, jadi sebenarnya gini, ketika film pertama dibuat oleh Lumiere Bersaudara tahun 1895, itu tepatnya 28 Desember, itu film pendek cuma 2 menit yang bercerita tentang kereta api yang disorot. Nah, itu kan buat orang semua langsung panik kan, langsung itu diputar di Grand Cafe, di suatu Grand Cafe di Paris. Itu orang-orang langsung bersembunyi di balik meja segala macam karena belum tahu bahwa ternyata ada gambar hidup seperti itu gitu. Shock itu culture ya. Shock culture itu tahun 1895. Hanya 5 tahun kemudian, itu tahun 1900, itu film udah dibawa ke Batavia. Tepatnya di Tanah Abang. Memang bukan film itu, tapi cerita tentang film itu udah dibawa ke Batavia. Itu cerita tentang bagaimana Ratu Wilhelmina, Ratu Belanda tiba di kota Den Haag. Itu difilmkan. Walaupun film bisu, tapi bagi orang saat itu, wah, apa nih, kok ada ratu tampil di depan kita, tapi tidak nyata gitu, hanya dalam bentuk gambar. Itu luar biasa. Hanya 5 tahun sesudah film pertama ditemukan tahun 1895. Jadi Bandung dalam hal ini Indonesia itu tidak ketinggalan banget. Kita paling ketinggalan dengan Jepang. Di Jepang tuh 1899 udah ada. Tapi kita lebih unggul daripada Korea dan Iran. Kalau saya tidak salah, Korea itu tahun 1906 dan Iran tuh 1902. Jadi kita masih unggul loh. Dibanding Cina pun kita masih unggul. Jadi jangan macam-macam kamu dengan Bandung dengan Indonesia tentang perfilman loh. Oke. Jadi kalau kita ngomong yang lain ya mungkin kita konteksnya pun beda lagi. Tapi tentang perfilman kita tuh boleh dikatakan pionir lah untuk Asia. Untuk Asia loh ya. Jadi bukan untuk Asia Tenggara tapi untuk Asia. Jadi itu buktinya dari yang saya sebutkan tadi. Betul. Jadi jejaknya sudah hampir beratus tahun, ya? Lebih dari 100 tahun. Oke, jadi bukan cuma yang sekarang lagi ngetren doang di yang sekarang kalau kita mengklaim misalnya Dilan tuh pertama kali syuting tentang perpacaran anak SMA di Bandung. Aduh, kayaknya kita miskin referensi ya. Jadi zaman dulu tuh udah ada. Bahkan kalau kita melihat film Badai Pasti Berlalu, Roy Martin dan Christine Hakim tahun 1977 itu tuh sebenarnya ada nyerempet ke Bandung, cuman nggak nyampe ke Bandung. Akhirnya mereka ke Bandung sebentar dan balik lagi ke Bogor. Itu ada suatu di film itu diceritakan ada suatu film miliknya ayahnya Siska, ayahnya Christine Hakim di film itu. Kayak gitu maksudnya gitu. Tapi Bandung tuh nggak jauh-jauh amat dengan pergerakan perfilman nasional dan itu memiliki tonggak yang sangat penting. Oke, jadi kita tadi udah belajar dan dapat sharing info banyak banget dari Bang Tobing. Makasih Bang. Jadi saya semakin bangga sebagai warga Bandung nih kalau tahu ternyata Bandung itu sudah jejaknya cukup panjang ya dalam perfilman kita dan fenomenal. Nah, bahkan kita berarti kalau tadi Abang bilang Charlie Chaplin itu datang ke Bandung, Garut dan mana satu lagi? Nginep di Hotel Oman. Oh, nah itu dan berarti Cibatu. Oh, nah, berarti di YouTube mungkin ada videonya ya? Ada, itu pasti ada. Nah, berarti ini udah terbukti banget kalau Bandung itu adalah sebuah tempat yang filmable gitu ya. Iya. Setting yang bagus. Charlie Chaplin tuh kita harus ingat salah satu tokoh utama awal-awal perfilman dunia. Yes. Dia yang mengatakan bahwa film adalah bahasa gambar. Berarti apakah kira-kira karena Bandung itu kan udah akrab banget dengan film sejak zaman Hindia Belanda tadi Abang katakan. Nah, kalau gitu boleh Bang sebutin siapa nih kira-kira yang sampai sekarang nama-nama notable names, nama-nama yang penting dan berperan dalam perfilman kita sendiri tapi yang berasal dari Bandung nih. Siapa? Banyak banget sebenarnya. Jadi saya tiba-tiba ingat pahlawan nasional kita Otto Iskandar Dinata, cucunya kan ya Dinata. Samaan belakang Dinata itu dari Bandung loh. Filmnya banyak dan bagus-bagus. Contohnya Perempuan Bercerita ya kan kayak gitu. Atau juga yang relatif baru misalnya walaupun Joko Anwar memang bukan dari Bandung tapi dia banyak berkiprah di Bandung dan kebetulan dia kuliah di Bandung. Salah satu film dia yang paling fenomenal, Pengabdi Setan, syutingnya di Bandung loh. Oh, Lembang ya? Enggak, di Kabupaten Bandung, di Pangalengan sana. Iya. Di perkebunan Kertaman sana di Pangalengan, kayak gitu. Atau yang lain misalnya Samaresi Simanjuntak, atau Areni Darmawan, atau
Gina F. Nur atau Salman Aristo, sangat banyak. Jadi bukan main-main gitu. Jadi karya orang-orang yang abang sebutkan tadi memang karya-karyanya itu juga sudah tidak diragukan berkualitas. Atau gini deh, yang film anak-anak yang bagus yang dibuat tahun 2000, Petualangan Serina. Syutingnya di mana? Itu yang baru Bandung di Lembang, juga. ya. Bandung juga kan kayak gitu. Ya Lembang kan masuk Kabupaten Bandung. Kayak gitu. Jadi sangat banyak. Nah, jadi Bang Tobing udah ngasih banyak sekali info nih ya mengenai Kota Bandungnya itu sendiri, juga orang-orang alias para filmmaker, para pembuat film yang bergerak di belakang film itu yang dari Bandung tuh banyak sekali namanya ya Bang ya. Sangat banyak. Nah, sekarang kita masuk ke soal nontonnya Bang, karena kan semua film dibikin untuk ditonton gitu ya. Betul, untuk ditonton. Termasuk komunitas Layar Kita pun mengapresiasi, dalam hal ini menonton dan mendiskusikan. nah seperti itu. Karena kita untuk menonton pun pasti ada seni dan kita butuh semacam cara yang lebih baik dalam mengapresiasi sebuah karya orang lain gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Tobing, seperti apa antusias orang-orang Bandung dalam misalnya menonton film dan membentuk komunitas film sendiri gitu? Iya. Jadi sebelumnya gini, jadi film itu sebenarnya konsumsi komunal dengan rasa personal. Saya ingat potongan film di Cinema Paradiso. Jadi memang kita bareng-bareng nonton nih. Tapi kan yang merasakan itu film secara ini kan personal banget. Jadi Fanny bisa merasakan beda dengan yang saya rasakan. Jadi misalnya si Anto bisa beda dengan yang dirasakan oleh si Basir. Nah, kayak gitu. Itu di film. Nah, demikian juga dengan komunitas. Nah, di Bandung itu harus jujur saya katakan sangat-sangat banyak komunitas film. Tapi komunitas pengapresiasi film itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Kebanyakan komunitas pembuat film. Oh. Nah, ini semua kritik bagi kita, khususnya bagi orang Bandung. Karena kebanyakan orang pengen bikin film tapi tidak menonton film. Akhirnya apa? Miskin referensi. Sehingga mudah mengklaim. Baru juga bikin satu film langsung menamakan dirinya sineas. Langsung baru nulis satu skenario pendek langsung menamakan dirinya seorang penulis skenario. Baru menyutradarai film pendek yang 3 menit langsung menyatakan diri sutradara. Kayaknya kurang tepat seperti itu. Nah, ingat satu hal. Saya kejadian ini beneran terjadi. Jadi dulu tahun 99 ketika saya ikut komunitas film pengapresiasi di rumah Ade Pirus, Profesor Ade Pirus di Sangkuriang sana. Di situ tuh salah satu penontonnya itu Joko Anwar. Salah satu penonton, dan Joko Anwar penonton yang luar biasa, dalam arti menonton sangat banyak. Jadi ingat dengan Quentin Tarantino, semua film ditonton, yang sampah-sampah, yang bagus-bagus semua ditonton. Sehingga referensinya banyak. Demikian juga dengan Joko gitu, sama seperti Quentin Tarantino. Nah, begitu. Nah, saya berapa kali sangat banyak lah ya boleh dikatakan menjadi juri film. Tahun 2012 saya jadi juri film di Gunfest. Kemudian beberapa tahun kemudian di Jakarta, dan terakhir anak buah saya jadi juri juga di Gunfest tahun 2020 ini. Dan sebelumnya saya di juri di beberapa tempat seperti di Bandung Independent Film Festival dan beberapa tempat lain. Kalau saya terakhir kemarin juri di Islamic Psikologi Film. Jadi penyelenggaraan kompetisi film yang diselenggarakan oleh UIN Bandung, Sunan Gunung Jati. Nah, selalu masalah yang jadi kendala adalah ketika saya mewawancarai para pembuat film, mereka selalu miskin referensi. Itu terbukti gitu. Miskin referensinya boleh dijelasin? Nah, suatu kali gini, saya ngobrol dengan sinesnya. Saya nanya gini, film favorit kamu apa? Dia mikir, nggak ada bang. Wah. Oke. Sutradara favorit siapa? Apakah dari dalam negeri atau luar negeri? Sebutin aja siapa lah, mau Teguh Karya atau mau Tarantino atau siapa? Dia juga mikir sebentar. Nggak ada bang. Oke. Wah. Terus udah gitu, aktor favorit lah, mau Roy Martin kayak, mau Rano Karno atau mau Brad Pitt atau siapa? Nggak ada juga? Belum ada bang. Oke. Karena kamu laki-laki mungkin senang cewek, saya bilang gitu. Kalau aktris favorit mungkin Christine Hakim atau Jennifer Lawrence atau siapa? Nggak ada bang. Oke. Jadi kamu membuat film ini berdasarkan apa? Imajinasi sendiri bang. Oke. Saya akhirnya nggak bisa jawab lagi, nggak bisa nanya ngomong apa-apa lagi. Saya akhirnya bilang begini. Tarantino membuat film Pulp Fiction, referensinya 194 film. Sehingga Tarantino mengklaim bahwa dalam semua film, semua adegan yang di film Pulp Fiction itu tidak ada adegan asli. Dia bilang semuanya kopas-kopas semua gitu. Itu seorang Tarantino. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah menonton film tapi pengen buat film? Mau apa referensinya, terus mau bikin film apa gitu. Itu kendala di mana-mana. Sama seperti berapa tahun lalu saya jadi juri buku juga demikian.
orang mau menulis buku tapi tidak pernah membaca buku gitu. Jadi patokannya apa gitu? Itu kan sangat susah. Karena seperti Umberto Eco katakan, tidak ada yang baru di bawah matahari. Baik di film, buku, musik atau apapun sebenarnya tidak ada yang asli. Jadi kita harus mengakui keberadaan di masa-masa lalu gitu. Misalnya film Untouchable tahun 89, saya selalu ingat ada kejadian di situ, adegan itu Brian De Palma mengatakan bahwa itu psikopas dari Battleship Potemkin tahun 27. Tuh, jadi ada berkelindahan antara film-film lama dengan film-film baru yang saling mempengaruhi. Jadi film-film sekarang pun kalau memang fenomenal dan bagus, mungkin akan sangat mempengaruhi film-film yang berikutnya yang akan dibuat oleh sineas-sineas baru, begitu. Nah, jadi harus diakui komunitas pengapresiasi film di Bandung dan eksibisi sangat sedikit. Dan kalau saya boleh menyombongkan diri, dari kita salah satunya dari yang sangat sedikit itu. Kebanyakan apakah itu di SMA, di kampus-kampus ataupun independen, kebanyakan pembuat film. Dan sialnya baru mereka punya kamera merasa udah jadi fotografer. Baru punya ini udah merasa jadi sineas. Itu saya pikir kurang tepat ya. Jadi mungkin kita perlu banyak belajar rendah hati dengan, walaupun ada udah membuat 10 film, bilanglah bahwa saya masih banyak belajar, masih perlu belajar, dan masih harus belajar. Sama seperti dulu, tahun 2017 saya juri di suatu komunitas. Di situ saya mengkritik bahwa ada film, saya bilang itu mirip filmnya Ozu. Dan mereka langsung komplain, Ozu itu siapa? Aduh, Ozu aja nggak tahu, tapi seorang pembuat film. Ozu itu ya Ozu, sutradara film dari Jepang yang sangat luar biasa, pembuat film Tokyo Story. Dan juga Early Morning, segala macam kayak gitu. Jadi kalau seorang pembuat film tidak kenal Ozu, tidak kenal Kurosawa, tidak kenal Sumanjaya, jadi kenalnya siapa? Bang, jadi cerita abang tadi bikin aku dan mungkin teman-teman lain nih yang menyimak video Serat Pena ini juga jadi merenung nih Bang. Jadi kita mungkin sudah cukup banyak, cukup produktif orang-orang sineasnya dan juga jejak nama kota Bandung sendiri, tapi kok untuk bidang apresiasi dan juga untuk generasi saat ini sepertinya masih harus banyak belajar dan menambah referensi gitu. Iya. Ya, jadi kayak festival film tuh saya banyak merefer festival film di luar Bandung atau di luar Jakarta sebagai skala nasional. Contohnya festival film di Solo atau di Purbalingga, ataupun yang lagi tren sekarang tuh yang diselenggarakan tiap bulan November di kota Yogyakarta itu JAV. Itu bagus sekali karena beberapa poin yang saya lihat, misalnya mereka menampilkan film-film yang sangat jarang, misalnya jarang nggak bisa diakses atau memang jarang diputar di beberapa tempat, atau memang distribusinya susah, dan mereka menyediakan itu. Jadi kayak kemarin ada film dari, saya lupa nama negara, tapi film dari Asia Tengah, apakah itu Belarusia atau Tajikistan atau apa, itu kan kita dengar nama negara jarang gitu, itu di mana, sebelah mananya Rusia, tapi mereka ternyata menghasilkan film yang bagus. Nah, itu ditampilkan di JAV gitu. Nah, kayak gitu. Kenapa seperti itu? Ternyata memang si penyelenggaranya orang yang expert, yaitu Gari Nugroho. Yang saya tahu festival film diselenggarakan di Bandung itu ada beberapa, tapi itu independen dan kurang bergaung karena mungkin pertama kurang biaya sehingga expose-nya kurang menyeluruh, kurang menyebar itu, dan juga mungkin penjuriannya yang memang sangat susah karena memang kendala kita dari dulu adalah juri. Juri itu harus mengetahui film banyak, harus menonton banyak. Jadi nggak bisa juri asal-asalan. Kalau juri asal-asalan nanti yang disahkan adalah film yang asal-asalan juga. Wah, mudah-mudahan ini cukup keras nih statementnya ya Bang. Mudah-mudahan nggak ada yang nangis nih Bang. Ya, yang jelas saya udah di ban di beberapa tempat. Oh my God. Abang sebut itu seperti JAFF, JAF, kemudian Festival Film Purbalingga, Solo, itu kan kota-kota kecil. Dan mereka bukan cuma sekedar ngadain setiap tahun, tapi apa dampak dari apa dampaknya, betul. Jadi kita nggak boleh meng-underestimate, memandang remeh. Kalau bukan dari kota besar nggak mungkin memproduksi. Nah gitu ya. Saya jadi ingat satu hal gitu. Kenapa Korea begitu luar biasa sekarang? Parasite menang di Oscar, menang di Cannes, ataupun tahun sebelumnya Shoplifter film Jepang menang di Cannes juga. Kenapa seperti itu? Karena mereka memang konser ke dalam film luar biasa. Salah satu yang saya tahu dari Korea adalah kebijakan pemerintah. Maksudnya gini, jadi dalam 100 hari dari 1 tahun, seluruh bioskop harus menayangkan film lokal. Apakah itu jelek atau bagus, nggak peduli. Pokoknya kamu punya bioskop, itu harus ditayangkan. Kenapa? Ya supaya anak bangsa tahu, oh ternyata ada film anu ya, buatan, misalnya buatan dari Seoul atau dari mana, ada kayak gitu. Karena bagaimanapun Fanny sebagai seorang pembuat film tidak serta-merta bahwa ketika film Fanny lolos seperti, oh Fanny memang orang hebat, belum tentu juga. Mungkin aja jurinya saat itu memang lagi error atau apa.
Mungkin aja kayak gitu kan. Tapi mungkin juga film Fanny bagus tapi tidak lolos, ya mungkin juga jurinya di situ error juga gitu kan kayak gitu. Tapi ketika Fanny menghasilkan sekian film dan film-filmnya selalu disertakan ke dalam festival, itu bagus. Berarti Fanny punya kemampuan untuk berkarya, punya kemampuan untuk mempelajari diri sendiri bahwa Tuh, aku kepikiran ini Bang. Jadi di kota Bandung ini sendiri sudah ada sekitar Abang bilang 2 kampus ya yang ya ada setahu saya ada 2 kampus yang punya menyediakan pendidikan jurusan untuk, film. Nah, Saya pikir itu cukup mungkin pertama mungkin karena umurnya masih relatif baru ya, umur kampus itu punya jurusan film masih baru, jadi keberadaan sekolah film sendiri pun belum tentu tidak menjamin. Bang Tobing bilang soal sekarang kita bisa ngelihat di mana-mana Parasite itu bisa jadi semacam dipuji dan diagungkan gitu ya untuk dunia Iya, perfilman. apalagi untuk perfilman Asia yang berbicara di dunia internasional. Wakil Asia gitu nah. Iya. Walaupun sebelumnya memang film-film dari Asia itu pernah banyak berkiprah di dunia internasional. Misalnya Kagemusanya Kurosawa itu menang di Cannes juga pernah, atau Taste of Cherry-nya Abbas Kiarostami dari Iran itu pernah menang juga di Cannes. Atau sebelumnya lagi misalnya film-film paling fenomenal walaupun tidak masuk Cannes misalnya Seven Samurai. Jadi memang Asia itu sudah berbicara banyak di dunia internasional. Cuman sekarang karena menang di festival bergengsi dan kemudian liputannya luar biasa. Jadi wah, ternyata ada Korea ya, ternyata ada Jepang ya. Semuanya udah dari dulu. Nah, tapi kan tadi Abang udah sebut penyebabnya adalah karena pemerintah Ya, pemerintah jadi Korea sangat mensupport banget. Iya, jadi memang secara politis mengambil tindakan yang menguntungkan sinias dalam negeri. Nah, terus bagaimana dengan kalau kita balik nih ke kota kita Bandung, pemerintah kota Bandung, apakah sudah memberikan support yang ya jangan menyamai Korea, tapi Ya, oke. jangan kesana dulu, tapi setidaknya sedikit mendukung buat lebih berkembang. Ya, saya sebenarnya tidak begitu tahu hal itu. Apakah ada dana dalam nilai tertentu sudah digelontorkan untuk perkembangan perfilman lokal Bandung misalnya? Saya tidak tahu hal seperti itu. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah sangat diperlukan orang-orang di pemerintahan yang mengerti film. Jadi film itu salah satu media untuk menggambarkan proses perkembangan masyarakat. Yang membuat film itu pertama tidak gampang, kedua perlu biaya yang sangat besar. Kita melakukan pembelajaran yang luar biasa panjang. Dan di situ kebijakan-kebijakan politis dari pemerintah diperlukan untuk mendukung perfilman. Jadi nggak cuma misalnya mengatakan, oh harus begini, harus begitu. Enggak. Tindakan konkretnya dari pemerintah seperti apa gitu loh. Oke, gitu teman-teman, hari ini obrolan cukup panjang tapi sangat padat kita dengan Bang Tobing dari komunitas lain kita. Bang, terima kasih banyak ya hari ini. Monggo. Buat ilmu, sharing, dan juga kritik. Kemudian makian, oh bukan makian ya. Apa itu tadi yang masukan? Masukan. Nah, Bahasa orang timur kan begitu, masukan. Betul, yang sangat berfaedah sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak acara Serat Pena hari ini. Serat Pena mengucapkan terima kasih banyak untuk Z Cafe yang berlokasi di Jalan Pandepenter nomor 14 Bandung, juga untuk Bang Tobing Dari layar kita dan teman-teman layar kita semuanya, juga teman-teman Serat Pena semuanya yang sudah mendukung, dan pihak-pihak lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan. Sampai ketemu di Serat Pena Talk berikutnya. Bye bye. Bang, dadah Bang.